Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu, sukses selalu untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang tutorial Microsoft Office Excel. Nah, di Excel kita nanti lebih fokus ke perhitungan dan ada beberapa jenis data yang perlu nanti kita pelajari. Sekitar ada 5 jenis data. Ada data teks, yaitu data yang tidak mengandung nilai. Contoh nanti yang berisikan huruf A sampai Z, simbol, dan sejenisnya, intinya yang tidak bisa dihitung. Itu data teks. Terus data yang kedua itu data berupa value. Data value ini data yang mengandung nilai. Contoh dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang bisa dihitung. Itu disebut data value. Nanti kita akan belajar semua data. Yang ketiga ini data date or time, tanggal dan waktu. Yang keempat data rumus. Rumus formula. Nah, yang saat ini akan kita pelajari. Ada rumus formula, terus nanti juga yang kelima, biasanya yang menyebutkan ada 5 jenis data. Yang kelima adalah data rumus fungsi. Ada fungsi statistik, nanti ada fungsi lookup, ada if, sum, average, dan lain sebagainya. Nah, baik, langsung saja kita bahas di rumus formula. Nah, di rumus formula ini sudah saya siapkan data. Ada contoh, rumus formula ini adalah rumus yang sederhana, yang mana nanti kita menggunakan rumus-rumus perhitungan matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, persen, dan nanti menyesuaikan juga tentunya dengan keadaan. Nah, sedikit sebelum kita melakukan perhitungan, di fill pada tabel ini, kalau teman-teman biasanya mengetik, biasanya hampir sama seperti ini ya, langsung, oh ternyata ini ketutupan untuk sel, teks atau karakternya. Kalau misal kita nggak diatur, pasti akan seperti ini. Nah, ini cara pengaturan untuk fill. Kalau saya biasanya itu mengatur di fill-nya membedakan atau dipaskan dengan tingginya itu 2 kali lipat dari tinggi sel-sel di dalam tabel contohnya. Nah, ini berarti ini 13,5, bisa dibikin juga 30 misalnya. Nah, setelah seperti ini, biasanya untuk fill dan isi kita bedakan dan juga aktifkan wrap text. Ini fungsinya, fungsi dari wrap text ini supaya teksnya bisa atas bawah, atau contoh seperti ini nih. Ketika saya tampilkan, arahkan ke tulisan wrap text yang awalnya Microsoft Excel, tulisannya ke samping dan ketutup dengan kolom berikutnya. Tapi ketika kita aktifkan wrap text, nanti akan pindah ke bawah untuk Excel-nya. Contoh seperti ini. Nah, contoh seperti nomor urut, sama barang, tadi kan urutnya nggak kelihatan. Ketika saya aktifkan wrap text, jadi kelihatan. Nah, tentunya diaktifkan ada perataan vertikal, yang bagian atas ini perataan vertikal atas, tengah, dan bawah. Ya, kalau yang bawah ini perataan horizontal, tengah, kiri, tengah, dan kanan. Nah, seperti ini tentunya teman-teman sudah bisa ya. Oke, kalau sudah bisa langsung saja kita lanjut di permasalahan atau di perhitungan data yang sudah saya siapkan ini. Masih belum ada isinya di bagian stok barang, laba per unit, laba kotor, pajak, dan laba bersih. Nah, ini biasanya ada petunjuk mengerjakan soal, cuman ini nggak saya tuliskan. Tapi kalau sudah paham di datanya, karena saya sudah paham, berarti saya akan jelaskan untuk menghitung stok barang. Nah, kalau kita membahas stok, stok ini berkaitan dengan jumlah awal dan juga dengan jumlah jual. Nah, tentu untuk menghitung stok kan otomatis jumlah awal kita kurangi dengan jumlah jual, nanti baru kita tahu stoknya tinggal berapa. Rumusnya tinggal kita langsung saja ketik di sama dengan jumlah awal, kita tinggal klik saja. Pengurangan ya tinggal kurangi atau strip gitu. Tinggal diklik jumlah jual. Cukup seperti ini, selesai. Hasilnya ada 4. 12 kurang 8, 4. Betul ya. Nah, untuk mengisi di bagian bawah, cukup kita dengan double klik. Klik-klik.
cara pertama. Ada alternatif lain kalau misal nanti datanya sampai ratusan atau bahkan ribuan atau ratusan ribu, bisa teman-teman geser, terus tekan Ctrl row ke bawah anak panah di keyboard. Nah, terus geser ke kanan satu kali, klik Ctrl Shift row ke atas. Setelah ini sudah blok semuanya tuh. Kalau sampai teman-teman ngolah data sampai ribuan, biasanya kan di bagian admin itu sampai ribuan. Nah, maka kalau pakai double klik nggak bisa. Itu biasanya kalau misal di versi Office 2013 atau 2016 atau versi-versi yang tidak bisa menggunakan double klik, maka bisa menggunakan cara yang kedua ini. Ctrl D. Tentunya dengan melewati langkah yang tadi saya sebutkan. Ya, saya ulangi. Setelah selesai perhitungan di stok barang, ini tinggal digeser menggunakan row ke kiri, terus tekan Ctrl row ke bawah, geser ke kanan satu kali, klik Ctrl Shift row ke atas, lalu Ctrl D. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita ada permasalahan lagi untuk menghitung laba per unit atau keuntungan per barang gitu. Nah, apa sih yang berkaitan dengan laba? Di sini kita menemukan ada harga pokok, ada harga jual. Kira-kira ada apa ini? Otomatis harga jual dikurangi harga pokok, jangan sampai kebalik. Harga jual kita klik, dikurangi harga pokok. Setelah itu kita enter. Nah, boleh menggunakan double klik, boleh menggunakan cara yang tadi. Tinggal versi yang paling mudah silahkan dipilih. Karena setiap orang itu memiliki kemudahan sendiri-sendiri. Lanjut, kita menentukan laba kotor. Laba kotor adalah, nah pernyataannya, laba per unit dikali dengan jumlah jual. Nah, dikali ini di Excel kita menggunakan bintang. Tinggal diklik di jumlah jualnya. Setelah itu kita enter dan cukup dengan double klik. Nah, terus menghitung pajak. Pajak ketentuannya itu berdasarkan pernyataan, biasanya ada ketentuan sendiri. Ada yang menentukan pajak contoh 10%. Ada juga yang menentukan pajak 15%. Ada yang menentukan pajak 20%, 25%, atau sesuai ketentuan perusahaan. Atau sesuai keuntungan dari CV. Atau misal dari toko kayak gitu. Menentukan pajaknya berapa nih kayak gitu. Kalau saya contohkan, misal di sini saya menentukan pajak adalah 10% dari laba kotor. Maka perhitungannya tinggal diketik 10%. Nah, barangkali ada yang nggak tahu nih pakai persen, shift angka 5 gitu ya. Intinya kalau misal di keyboard nih teman-teman, kalau ada dua tombol atau ada dua karakter di tulisan di keyboardnya, kita menggunakan karakter yang atas, tambahkan shift. Nah, kalau menggunakan karakter yang bawah nggak perlu pakai shift, langsung saja diketik kayak gitu. Loh, terus kalau ada yang hanya satu tombol gimana? Fungsi shift ini untuk mengubah yang tadinya caps lock besar semua kapital, tekan shift nanti jadi kecil atau tulisan hurufnya kecil atau low kayak gitu. Baik, lanjut. 10% dari laba kotor. Nah, kata dari sama dengan kali. Jadi 10% dikali, nah, pakai shift angka 8, laba kotor kita klik dan enter. Pajak. Oke, terus lanjut yang terakhir kita menentukan laba bersih. Laba bersih ini keuntungan bersihnya. Pernyataannya, melihat data ini adalah laba kotor dikurangi dengan pajak. Nah, sudah selesai teman-teman. Cukup mudah. Selanjutnya yang terakhir kita akan menghitung total. Untuk menghitung total keseluruhan di laba bersih, saya kasih rumus shortcut yaitu menggunakan ALT sama dengan
Atau teman-teman juga bisa ngetik nih, langsung saja ketik sama dengan sum, terus kemudian tinggal di blok bagian mana yang mau dijumlahkan. Tapi kalau menghitung atau menjumlahkan yang di bagian atas, cukup menggunakan rumus ALT sama dengan. Setelah itu tinggal di enter. Oke, mudah sekali ya teman-teman, karena ini masih sederhana atau karena ini masih awal. Tentunya biasanya di awal-awal kan mudah, berikutnya juga mudah. Yang penting ikuti tutorial-tutorial yang saya kasih dari awal sampai akhir. Ya, nanti saya akan membuat juga tutorial-tutorial berikutnya, ada rumus-rumus perhitungan yang lainnya. Ini baru dasarnya dulu. Beratnya kalau sekolah kan harus sekolah dasar dulu, kemudian nanti ada sekolah menengah, kemudian nanti ada sekolah lanjutan dan kuliah gitu. Nah, ini kita masih di sekolah dasar dulu. Oke, lanjut lagi. Kita melihat di harga pokok nih. Kelihatannya kalau eh, nggak ada titik atau nggak ada pemisah nol, itu kayaknya kurang enak dilihat kayak gitu ya. Atau masih kayaknya ada yang kurang nih. Atau kita sekaligus bisa juga memunculkan RP. Kita pilih counting saja. Loh, cuman kok countingnya dolar gitu kan. Kita bisa ganti di bagian sini ya, bawahnya tulisan accounting nih teman-teman, bisa dipilih more counting format. Nah, di bagian decimal place-nya ini saya nolkan aja nih, saya nggak pakai angka desimal misalnya, atau teman-teman kalau mau pakai ya nggak apa-apa. Terus di bagian simbol dicari untuk yang RP. Nah, ini dilihat satu persatu. RP. RP berarti di bagian R. Nah, ini RP English Indonesia atau RP Indonesia Indonesia. Saya pilih yang RP Indonesia Indonesia aja. Nah, bedanya apa dengan RP yang Indonesia English? English Indonesia, oh, kayaknya nggak ada perbedaan, ya udah. Berarti bisa pakai yang English dalam kurung Indonesia atau Indonesia sama English. Tinggal di OK saja. Nah, kalau mau langsung semuanya nih di blok, terus yang ini totalnya kita klik saja, klik. Nah, tapi teman-teman jangan lupa sambil tekan Ctrl. Nah, ingat tadi cara ngaturnya, more counting format, ininya dinolkan untuk desimalnya, terus dipilih untuk yang RP. RP Indonesia. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan sudah pengaturan kok ternyata tabelnya pagar-pagar seperti ini karena kurang lebar saja. Cukup dengan double klik saja. Double klik di mana? Misal kita melebarkan yang kolom K, berarti di tengah-tengah antara kolom yang mau dilebarkan dan berikutnya. Intinya di tengah-tengah sini. K dan L itu kan. Kita melebarkan yang K, berarti di tengah-tengah K dan L di sini. Di bagian kolom. Double klik. Nah, biasanya saya sampaikan teman-teman yang belum paham nih, saya ingatkan lagi, untuk kolom itu A, B, C, D, dan seterusnya sampai XFD. Oh, XFD mana gitu kan. Kalau teman-teman ingin tahu cara mengetahui batas kolom, itu dengan kontrol row ke kanan. Nah, XFD. Ke sana lagi nih, kalau misal kita geser nih, sudah nggak ada lagi tuh. Nah, satu sheet, jumlah sampai XFD, jumlah baris, tekan kontrol row ke bawah. Jumlahnya sampai 1.048.576 baris dalam satu sheet di Microsoft Office Excel. Untuk kembali lagi ke sel A1 bagaimana? Tekan kontrol sama Home. Nah, karena rumah di Excel adalah A1. Ketika membuka awal di Excel pasti aktif di sel A1. Nah, terus kemudian baris itu yang 1, 2, 3, yang ini. Jadi misalnya saya teman-teman ingin klik baris kelima, maka klik angka 5-nya. Nah, klik kanan row height, ngatur tinggi. Tadi sudah ya. Kalau yang di nomor urut atau di ngatur kolom ya, klik kolom G, klik huruf G-nya nih di sini. Yang namanya kolom. Kalau ini namanya sel G1. Jangan sampai salah.
klik baris kelima bukan di sini, tapi di angka 5-nya, kotak yang ada bagian angka 5-nya. Oke. Ngatur lebar kolom, klik kanan, kolom width. Mau dikasih lebar berapa? Gitu. Kalau misal dibikin sama nih antara F dan G, klik kanan, kolom width. Misal kita kasih lebar 8,5 misalnya. Oh, ini pakainya titik, mohon maaf. Kalau nggak bisa pakai koma berarti pakai titik. Itu ya. Jadi alternatif saja nih. Ternyata kita di Excel-nya nggak bisa pakai koma. Berarti pakai titik. Itu karena language bahasa di komputernya menggunakan bahasa Inggris, itu berarti desimalnya kan sama aja dengan titik. Gitu. Maka pakai koma yang nggak mau. Karena koma itu untuk bahasa desimal di bahasa Indonesia. Language untuk komputer yang menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut di nomor urut nih, ternyata belum dibuat. Untuk nomor urut juga ada alternatif cara membuat nomor urut biar cepat dan mudah. Kita bisa menggunakan data series, yaitu menggunakan penomoran yang seperti ini. Bisa menggunakan 2 langkah atau dua karakter kita ketik. Kalau ini hasilnya nanti value. Buktinya ini value, ini bisa dihitung. Ketika saya menggunakan rumus sum block, ini ada hasilnya. Nih. Alternatif yang kedua, kita bisa menggunakan petik 1 dan angka 1. Ini cukup 1 karakter kalau menggunakan hasil yang data teks. Tapi kalau kita hitung di sini nggak bisa nih, hasilnya 0. Perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau kita menggunakan ini bisa menambahkan 0 di depan angka 1 dan seterusnya. Seperti itu. Alternatif yang ketiga, kita mengubah jenis datanya dengan teks. Jadi nggak perlu pakai si petik kayak gitu, langsung ngetik 001, enter. Nah, ini tinggal ditarik saja ke bawah dan hasilnya sudah seperti ini. Jadi untuk nomor urut ini bebas, kita menggunakan data teks hasilnya boleh, data value boleh. Tinggal teman-teman butuh hanya di menggunakan data apa, seperti itu. Nah, pakai 1, 2 juga boleh. Tinggal kita blok 1 dan 2-nya. Bukan cuma angka 1-nya aja yang diblok ya. 1, 2 kita blok, kemudian arahkan ke pojok kanan, tarik ke bawah. Nah, tinggal selanjutnya blok kolom A, kolom C, kolom F, G. Nah, ini akan kita rata tengahkan. Kalau mengeblok memilih lebih dari 1 kolom, kita gunakan kontrol. Nah, kontrol itu artinya dan, kemudian kalau misalnya nanti ada kontrol, ada shift. Kalau kontrol dan, contoh saya blok kolom A, dan kolom C, dan kolom F, dan kolom G. Itu kontrol. Kemudian kalau saya blok kolom A sampai kolom K, pakainya shift. Jadi shift itu artinya sampai, kontrol itu artinya dan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada saya tambahkan lagi di pertemuan pertama ini. Saya ingin mengubah untuk fill. Nah, fill itu ini ya, judul kolom. Gitu. Nah, fillnya ini kok masih ada yang caps lock untuk huruf pertama, yang lainnya kecil, atau ada juga huruf pertamanya kecil. Nah, contoh yang tulisan stok barang nih. Misal kita ingin mengubah jadi uppercase atau jadi kapital semua. Kalau di Excel kita menggunakan rumus, nggak bisa langsung diganti menggunakan cengkeh seperti di MS Word. Nah, saya menggunakan rumusnya apa untuk mengubah jadi kapital semuanya? Sama dengan upper tab. Klik 1 kali saja, tinggal di tab boleh, di enter boleh. Tinggal tarik aja ke samping. Setelah selesai, ini kita menggunakan Ctrl C dan ditaruh di sini menggunakan klik kanan, paste spesial, value, oke. Nah, sudah berubah semuanya. Untuk kopas rumus menggunakan paste spesial, nggak bisa langsung di kopas, nggak bisa langsung di Ctrl V. Nah, ini perbedaan antara kita menggunakan rumus dan tidak menggunakan rumus. Kalau mengubah menjadi kecil,
kecil semua, kita menggunakan lower. Di sini ada nih lowers. Nah, kecil semua. Ini kalau misal teman-teman kok ternyata untuk isi teks saya menggunakan kecil semua kayak gitu ya, tinggal pakai lowers, Ctrl C, klik kanan, paste spesial, value, oke. Berubah kecil semua. Oh, ternyata lebih enak menggunakan besar kecil, pakainya proper tab. Nah, tinggal saya tarik aja ke samping, tarik, Ctrl C, klik kanan, paste spesial, value, oke. Berubah jadi besar kecil. Tapi kalau saya sih lebih enak menggunakan upper biasanya untuk judul. Tapi nanti menyesuaikan nih sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau ternyata teman-teman pakainya besar semua, kapital semua, maka gunakan upper. Paste spesial, value, oke. Gitu juga sama nih di isinya nih, ada yang besar kecil. Nah, ini juga sama. Kita gunakan, kalau mau besar kecil ya pakainya proper. Nah, teksnya nih diganti. Saya ambilnya berarti di isi nama barang. Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah. Ternyata hanya sampai sini nih, guys. Oke. Ini tinggal di copy. Paste-nya menggunakan paste spesial, value. Oke. Jadi besar kecil nih. Ternyata ingin menggunakan upper ya tinggal di upper saja. Jadi besar semua. Nah, kalau sudah tinggal double klik, Ctrl C, klik kanan, paste spesial, value, oke. Oh, ternyata nggak mau, kenapa nih? Saya coba cek, oh ternyata sampai bawah. Jadi kopinya yang sesuai dengan isi di tabel lebarnya atau banyaknya kayak gitu ya. Value, oke. Nah, ini udah besar semuanya, tinggal double klik biar pas menyesuaikan dengan isi. Oke, seperti itu teman-teman untuk membahas di pertemuan pertama di Microsoft Office Excel. Oke, satu lagi, Ctrl B untuk bold, cetak tebal. Kalau mau kasih shading, kasih warna juga tinggal dipilih aja. Di menu home di sini ada shading pewarnaan. Biasanya kan di bagian ini juga tingginya bisa kita atur juga. Jadi 30 untuk membedakan bahwa ini fill atau ini judul. Oh ya, teknik blok 1 tabel. Sorry, ini pakai Times New Roman aja untuk mengubah font. Ya, oke, seperti ini teman-teman. Sudah bisa dipahami ya, ini cukup mudah. Untuk pertemuan pertama, bahas perhitungan rumus formula. Saya kira semuanya masih bisa mengikuti. Jika ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan saja. Terima kasih. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.